Halo, selamat siang semuanya. Hai Remi, Timothy, Kaila, Tristan. Desktop ini siapa ya? Diganti nama Zoom-nya ya. Tio, halo. Sip, kita mulai aja ya. Kada coba absen dahulu. Nanti siapa yang belum join ya? Hmm, Remi, Remi udah. Kemudian Timothy udah. Kaila, Kaila udah. Tristan udah. Tio, Tio udah. Desktop ini siapa ya? Ya udah kita mulai dulu aja. Sip. Jadi selamat siang semuanya. Remy, Timothy, Kayla, Tristan, Tio, sama Desktop. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra atau kelas tambahan di mana kita fokusnya untuk kerjain latihan soal yang waktu itu kalian gak hadir di kelas reguler ya. Nah untuk kelas hari ini akan sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Dan untuk kelas hari ini kita akan belajar di lesson ke-19 ya. Nah, eh, sebentar ya. Jadi mungkin waktu kemarin kalian ada yang jalan-jalan ya, ada yang nggak bisa hadir gitu ya di kelas regulernya. Makanya hari ini kita akan fokus untuk kerjaan latihan soal yang belum selesai dikerjain kemarin. Oke? Nah, jadi untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-19, di mana pelajaran ke-19 itu tentang event ya. Event, apa itu event? Ada yang tahu event? Oke, jadi coba ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada ya udah kita mulai ya. Nah, jadi untuk kelas hari ini nanti sama Kak Daud ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai event. Event itu adalah kegiatan gitu. Atau sebuah aksi di dalam gamenya kalian. Contoh seperti apa? Event bisa bersumber dari dua. Ya, ada yang bisa dari mouse atau ada yang dari keyboard ya. Jadi ini tergantung sama kalian ingin membuatnya seperti apa. Gitu. Nah, untuk pertama kita akan membuat sebuah game yang mana bisa diklik kura-kuranya dan nanti menampilkan tulisan. Oke. Nah, gimana caranya biar dia bisa diklik dan juga menampilkan tulisan? Berarti kalian akan belajar yang namanya sebuah event. Event tadi yang udah Kak sebutin ya, dia berasal dari mouse atau keyboard. Nah, ketika kalian mengklik mouse atau mengklik keyboard, ya, maka akan menjalankan suatu program. Nah, programnya apa? Programnya kita sebut sebagai event handler. Nah, event handler ini kalian akan gunakan untuk apa? Satu, misalnya menulis sebuah tulisan. Dua, atau merubah warna gitu ya. Tapi sekarang kita akan fokus ke tulisan dulu. Oke? Nah, nanti game yang kedua kayak gini juga, ya. Tangkap kura-kura ya nama game.
Oke, kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Berarti pertama kalian bikin dulu turtle-nya, kemudian nanti kita bikin dia secara acak gitu ya, pakai Rendin dan kita bikin looping game-nya ya, supaya dia bisa berpindah terus. Nah, untuk menggunakan tulisannya atau membuat tulisan itu pakai apa? Pakai yang namanya write dan juga font. Jadi ketika kalian pengen nulisin teks, itu pakai write ya. Nah, nanti ketika kalian pengen membuat, oh Kak, kalau diklik turtle-nya maka dia akan berpindah, ya udah bikin fungsi tangkap right lalu panggil gerak acaknya. Jadi nanti akan menulis huruf A lalu nanti akan mengacak ya posisinya dia. Oke. Nah, supaya dia ada tulisan wow-nya gimana? Kita akan membuat yang namanya counter. Jadi counter ini akan menghitung berapa nih poin yang dia miliki. Kalau poinnya udah lebih dari 3, maka dia akan menuliskan tulisan wow. Gitu. Oke. Gampang ya? Ada pertanyaan dulu yang ini? Gak ada ya. Nah, nanti kalian bisa langsung share screen aja. Apa? Nanti ini kalau kalian semuanya pelajarannya sama, ada yang share screen. Tapi kalau misalnya beda-beda, kalian bisa langsung share screen aja. Oke? Nggak ada pertanyaan. Nanti game yang kedua, seperti yang Kak Daud bilang ya, kita akan membuat sebuah game tangkap kura-kura. Oke. Nah, nanti kayak gimana caranya membuat game tangkap kura-kura? Pertama, nanti shape-nya kalian akan rubah menggunakan shape turtle, dan nanti di looping game aja forward 7. Lalu bikin 3 kura-kura. Nah, nanti setiap klik itu akan membuat fungsinya masing-masing. Jadi ada tangkap satu, tangkap 2, sama tangkap 3, dan on kliknya juga disesuaikan dengan turtle masing-masing. Oke? Gitu. Nah, nanti kita akan cek juga nih, gamenya itu akan selesai kalau misalnya ada yang di luar dari layar game. Nah, kita perlu tahu, oh, X-score-nya itu nggak boleh besar dari W atau H ya, di mana itu nilainya 200 gitu. Maka kita akan ngebikin game selesai tidak sama dengan true, itu artinya si kura-kuranya masih di dalam layar game semua. Oke? Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung buka aja ya, nomor 19 berarti kalau gitu. Iya sih, ini semuanya pelajarannya 19 ya. Ntar kalau aku screenshot dulu. Cep. Kalian bisa langsung buka aja berarti ya. Nanti di nomor 19. Ya, buka nomor 19. Ya, dibuka nomor 19. Lalu ke nomor satu dahulu ya. Silakan dibuka 19 nomor satu dahulu. Oke? Nah, ini linknya ada di chat Zoom. Boleh langsung dibuka. Yuk, silakan dibuka dulu, login dulu ya. Yang lupa password sama akunnya kasih tahu ya. Bentar.
Sip, udah kebuka semuanya ya. Nah, kalau udah kebuka kita coba kerjain bareng-bareng. Jadi di sini kita perlu membaca dahulu soalnya. Boleh Kak Daud minta tolong ke satu orang ya untuk bacain soalnya. Kak Daud minta tolong ke Remi. Remi boleh minta tolong bacain yang warna biru. Dinyalakan mikrofonnya ya. Satu, sambungkan modul turtle, time, dan random. Dua, buat objek turtle pasang propertinya. Warna, bentuk, kecepatan gerak. Buat fungsi gerak acak untuk menggerakkan kura-kura ke titik acak di layar. Periksa programnya. Langganan ke event klik di kura-kura dan buat fungsi untuk menangani event klik di kura-kura, menangani event tersebut. 5. Atur perhitungan klik di properti baru poin dari kura-kura. Game harus sampai 3 klik di kura-kura. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Ini hapus saja semua komentarnya yang warna hijau. Kemudian kita tinggal lakukan yang tadi udah Remi baca ya. Pertama adalah kita akan menulis dulu turtle-nya diimport gitu ya. Nah, lalu kita tinggal bikin apa ukurannya ya. Nah, nanti kalau sudah kita buat satu turtle dulu. Kak, izin ganti perangkat. Oh, boleh, silakan. Nah, kayak gini ya. Ya, nanti ketika kalian play, maka kura-kuranya akan muncul nih. Ups. Nah, ya, kura-kuranya muncul dan setiap dia diklik, maka dia akan berpindah. Oke, silakan coba dibuat dulu. Bisa ngerjain tanpa share screen atau harus share screen? Bisa ya, nggak usah harus share screen ya. Silakan langsung dikerjain ya.
Sudah?
Nah, kalau sudah, kita lanjutin lagi ya. Bagian bawahnya adalah tinggal kita bikin loopingnya ya. Dah, kayak gini dong. Nanti dia bisa pindah-pindah sendiri. Dan kita perlu klik turtle-nya ya. Nah, oke. Silakan. Misal normalnya diganti jadi bold ya, boleh. Yang sudah ketik angka satu di chat Zoom ya, supaya kita lanjutin ke nomor berikutnya. Dan kalau ada yang bingung, tanyain.
Sudah? Bisa ya? Ada yang error nggak? Hmm. Nggak ya, bisa ya. Kalau bisa langsung di checklist aja, lalu submit. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ke bagian 2. Udah? Kalau udah kasih jempol. Udah ya, sip. Oke, nggak ada yang error ya. Mantap. Kita lanjut ke bagian 2. Ini boleh dipilih dulu ya, silakan bebas. Nah, ini kalau sudah, klik tombol kembali lalu ke nomor 2-nya ya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2, Kak Daud minta tolong bacain dulu soalnya ya. Silakan. Bentar, yang tadi ada yang error dulu nggak? Kalau nggak ada lanjut ya. Altaf boleh minta tolong bacain ya yang warna biru. Silakan. Tahapan kerja di prototype. Satu, samakan modul turtle, time, dan random. Dua, buat tiga kura-kura, pasang properti mereka, warna, bentuk, kecepatan, dan penempatan awal. Tiga, langganan setiap kura-kura ke event klik mouse. Langganan setiap kura-kura ke event klik mouse. Fungsi handler untuk semua kura-kura akan berbeda. Empat, buat fungsi handler untuk setiap kura-kura. Deskripsikan reaksi ke event di dalamnya. Sebagai contoh, membelot dan bergerak ke titik acak. 5. Membuat fungsi game selesai untuk menentukan jika salah satu kura-kura telah keluar dari layar. 6. Buat loop untuk buat loop utama untuk game. Loop berjalan selama mungkin selama kura-kura berada di layar. Secepatnya game selesai. True loop berakhir. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Pertama, kita menyambungkan modul turtle, time, dan juga random ya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya berarti ya. Kita akan menghubungkan tiga library ya. Lalu habis itu kita akan membuat ada tiga kura-kura ya yang udah dibacain Altaf gitu. Ya, nanti kalian bikin dulu tiga kura-kuranya ya. Pertama kita bikin width sama height-nya. Kemudian nanti kita bikin kura-kura kedua dan juga kura-kura ketiga ya. Nanti jadi udah ada tiga kura-kura ya. Tuh, dia menghadap ke berbeda arah ya ketiganya. Silakan dibuat dulu.
Ya, silakan dibuat tiga kura-kuranya ya. Yang ada pertanyaan tanyain.
Udah, semua bisa? Nah, oke, kita lanjutin ya. Nah, ketika kalian sudah membuat tiga turtle-nya, berarti kita tinggal bikin tiga tangkapnya juga ya. Kalian berarti bikin dulu satu tangkap satu ya. Dimana saat dia diklik, maka dia akan berpindah gitu. Nah, nanti kalian tinggal lakukan hal yang sama untuk kita rubah menjadi tangkap dua dan juga tangkap tiga ya. Nah, ini berarti diganti dulu. Ini jadi tangkap dua, ini tangkap tiga, yang ini jadi T2, yang ini jadi T3 ya. Nah, nanti ketika supaya dia bisa diklik, berpindah, berarti pakai yang namanya on click ya. Nah, saat diklik maka dia akan berpindah tuh ya. Coba dibuat dahulu. Dibuat ini di bawahnya ya.
Kak, sebentar. Udah bisa? Sip. Kalau sudah kita lanjutin ya. Bagian berikutnya adalah yang game selesai ya. Game selesai. Nanti dia dicek ya. Dan juga kita akan bikin loopingnya. Nah, jadi nanti dia akan terus maju sampai dia selesai gitu si gamenya. Ya. Nah, nanti habis itu, udah deh, kita tinggal kasih high turtle exit on click, udah beres ya. Nih, silakan. Nanti dia akan terus maju ya. Tuh. Ntar kalau misalnya keluar, dia akan selesai. Tinggal maju lagi. Oke? Udah. Ini bagian terakhir ya. Kalau sudah langsung di checklist dan submit.
Sip, udah beres? Ada pertanyaan dulu? Sip, sudah semuanya? Oke, kalau sudah boleh langsung di checklist dan di submit ya, dijawab sampai nomor 3. Udah beres berarti semuanya ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Nggak ada? Oke, good job. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Event, ya. Event itu adalah sebuah tindakan gitu ya, yang bisa dilakukan sama keyboard atau mouse-nya kalian. Nah, untuk hari ini kita belajar menggunakan mouse gitu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kelas ekstranya dicukupkan. Jadi nanti jangan lupa untuk join ke kelas reguler yang di jadwal masing-masing ya. Karena ini adalah kelasnya cuma satu kali jadwalnya. Oke? Dan kalian lihat juga ini gabungan dari beberapa kelas lain yang ketinggalan juga. Oke? Nah, sebelum kelasnya dicukupkan, ada pertanyaan dulu? Ya, Pak. Nggak ada? Yang lain ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, kelasnya kita bisa tutup ya. Dan nanti kita ketemu lagi di kelas masing-masing. Jangan lupa join ya di kelas masing-masing supaya nggak ketinggalan lagi. Oke? Sip. Itu aja untuk kelas kita hari ini. Kita akan foto dulu ya kalau gitu. Dalam hitungan 3 semuanya kayak bebas. Nah, kalau terubah ke dalam kelas ya. Nah, ya. Semuanya hitungan 3 kayak bebas. 3, 2, 1. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye semuanya. Selamat siang. Dah, thank you ya. Tio, Altaf, Timothy, Desktop, Remy, sama Kayla. Dan juga Tristan. Selamat siang.